Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani, nomor pokok mahasiswa 242151111129, kelas 2024D. Dan di sebelah saya ada teman saya. Perkenalkan. Izinkan, nama saya Febrian Sapawitno dengan NPM 242151111123. Saya dari kelas 2024D. Nah, jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah profesi kependidikan, yaitu wawancara mengenai guru dan siswa di sekolah SMK Plus Alasana. Oh, itu belajar biasa. Itu biasa. Tugas mata kuliah profesi pendidikan. Jadi guru naras kamu itu dewara rasanya. Iya Pak. Jadi final profesi pendidikan kan ternyata ngebahas tentang profesi guru itu di sekolah anak mahal. Nah itu terus disiapkan kepada senate. Jadi yang beri ditawarkan kayak 5 macam. Kami ambil lama kaitan narasi bagaimana tanggapan mengenai kesejahteraan yang diperoleh. Jadi kesejahteraan dari seorang guru yang diperoleh dari sekolah ya. Nah mungkin gitu Pak. Untuk kesejahteraan ya kalau buat guru dari sekolah ada namanya juga guru ya, beda dengan pengusaha, beda dengan yang bekerja di karyawan gitu kan, di PT dan lain sebagainya. Jadi kesejahteraan beda walaupun kecil tapi dirasakan sejahtera dan nyaman gitu. Dan beda kan kalau dalam pekerjaan di PT kan harus ada tuntutan dari pimpinan seperti itu. Tapi kalau disebut sejahtera, alhamdulillah sejahtera. Tapi mungkin kalau nominal pasti beda dengan ada yang karyawan di PT lah seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Dan yang kedua, bagaimana guru menyiapkan bahan ajar atau modul pembelajaran? Oke, untuk guru menyiapkan modul ajar ataupun media pembelajaran itu sebenarnya selalu disiapkan di semester 1 kan ada kurang lebih 6 bulan ya, dipersiapkan berapa materi yang diajarkan sesuai dengan mata pelajarannya. Misalkan pelajaran Bapak tentang informatika, berarti kan di semester 1 itu ada beberapa modul ajar yang harus disiapkan, itu disiapkan di awal semester seperti itu. Untuk dalam misalkan satu pelajaran itu, satu mapel informatika itu ada 4 jam. 4 jam itu harus Tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah. Oke, tugas yang harus diselesaikan oleh guru di sekolah dalam lingkup yang secara umum ya. Yang pertama mungkin kita harus mempersiapkan dulu administrasi dalam pembelajaran. Misalkan dalam modul ajar, terus dalam materinya seperti apa. Karena kalau itu tidak disiapkan, kita mau mengajar seperti apa gitu kan. Nah itu yang paling penting. Jadi yang paling penting sebagai tugas guru itu membereskan segala bentuk administrasi pembelajaran, mulai dari modul ajar, mulai dari kisi-kisi, mulai dari capaian pembelajaran seperti apa. Nah sehingga tujuan pembelajarannya itu sampai seperti itu. Nah itu yang selanjutnya mungkin dipersiapkan juga, kalaupun kita mempunyai tugas tambahan harus kita dipersiapkan segala sesuatunya ya, terutama tahu tugas dan fungsinya. Yang kedua mempersiapkan program kerjanya seperti itu. Pertanyaan keempat, bagaimana tanggapan guru tentang beban tugas yang harus diselesaikan? Oke, untuk beban tugas yang harus diselesaikan oleh guru ya, terutama di kurikulum Merdeka banyak sekali administrasi yang harus dipersiapkan. Nah itu juga salah satu beban untuk guru, apalagi mungkin guru yang senior lah, yang karena kan harus sekarang zaman digitalisasi, mungkin guru-guru senior terbebani dengan hal tersebut. Nah, tetapi mungkin
karena kita harus mengikuti zaman, ya tentu beban tersebut harus diselesaikan. Tapi yang bebannya banyak modul, terus yang harus dipersiapkan, yang kedua harus melek tentang digitalisasi. Seperti itu harus kita disiapkan menyelesaikan beban kerja yang ada di sekolah. Berarti yang terakhir Pak, pertanyaannya, bagaimana tanggapan guru tentang kurikulum dan pembelajaran? Kurikulum dan pembelajaran. Oke, menanggapi hal ini karena yang sudah barusan Bapak sampaikan, untuk kebetulan di SMK Salasana karena sudah kurikulum merdeka, ya kurikulum merdeka sudah kurang lebih 3 tahun pembelajaran. Nah, di kurikulum merdeka ini beda dengan kurikulum K13, berbeda dengan kurikulum KTSP. Yang bedanya karena harus berbasis, apalagi di SMK, berbasis proyek. Dalam artian kita tidak hanya fokus ke dalam modul saja, tapi kita harus mempersiapkan proyek-proyek apa yang bisa mengembangkan bakat minat siswa tersebut. Karena di dalam satu kelas itu beda-beda. Guru harus bisa menyiapkan hal tersebut, apalagi di kurikulum merdeka itu kita harus benar-benar all out ataupun bisa kreativitas ya dalam mengembangkan siswa tersebut. Seperti itu. Cukup mungkin. Oke, mungkin cukup Pak, seperti Ya. itu saja yang bisa ditanyakan. Ya. Karena emang pertanyaannya juga terbatas daripada Ya. saya cuma segitu. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya dan Rizky. Dan mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Siap, tidak apa-apa. Karena akan sedang rapat. Ya, so, Turun Pak. Baik, sebelumnya minta waktunya. Di sini saya dan Rizky ingin mewawancarai siapa namanya? Dimas terkait dengan murid gitu ya di sekolah SMK Salasana. Mungkin yang pertama, menurutmu apakah sejauh ini ada kendala dalam pembelajaran di kelas ataupun praktek? Kalaupun ada, mungkin bisa saya jelaskan apa aja ya. Nah, sejauh ini sih dalam pembelajaran di kelas, kalau kendala itu jarang ya. Paling cuma mengurangi waktu, kadang di jadwal jam apa gitu, guru datangnya jam berapa. Kalau di praktek paling cuma makanya bentrok sama kelas lain, kalau enggak nyari guru buat praktek kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan tentang tugas yang sering diberikan oleh seorang guru? Jadi tanggapan kamu yang diberikan tugas yang diberikan guru ke murid? Menurut saya sih kalau tentang tugas ya tidak ada yang memberatkan ataupun meringankan. Di sini tugasnya cukup stabil lah antara guru memberikan materi dan juga memberikan tugas. Terkadang ya sulit sih untuk menjelaskan tentang tugasnya, tapi lah dikarenakan saya sendiri ya sesuai materi yang diberikan oleh gurunya, kita sebagai siswa juga ikut mampu gitu ya mengerjakan dan menyelesaikan tugas tersebut. Mungkin seperti itu. Terus misal ya, namun diibaratkan kalau misal seperti siswa itu kan sering praktek di SMK itu. Nah, apa sih ada kendala atau tidaknya? Seperti misal praktek kan itu satu orang. Nah kan itu teh yang ajar itu satu orang. Nah itu ada kendala nggak sih? Seperti siswa ada yang nggak paham seperti contoh ketika pas praktek teknologi. Kalau itu sih pasti ada, hanya waktu gitu. Hanya waktunya akan praktik listrikan ya, waktunya sejam, sedangkan yang praktik itu satu orang. Sedangkan yang seorang itu belum paham ataupun materinya belum paham, kan ada waktu ada yang lain kendalanya.
telah siap gitu mau diwawancarai oleh kami. Terima kasih telah membantu kami juga. Ya seperti itu saja.